وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah sampai berada di malam ke-9 ya. Malam ke-9 pada malam ini. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa diciptakan kita manusia ke dunia dan kemudian dilahirkan ke dunia adalah dengan tujuan untuk beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah. Az-Zariyat ayat 56, Innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kami ciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita ini diciptakan untuk beribadah secara total kepada Allah. Sementara kita banyak kebutuhan lain, mungkin sisa dari kehidupan kita beribadah, bukan sisa beribadah kita mencari kehidupan. Jadi ibadah itu di antara selingan kehidupan kita sempatkan beribadah, bukan di antara beribadah kita sempatkan bekerja. Padahal tujuan utamanya itu kita ini diciptakan untuk beribadah. Nah, bagaimana untuk mengimbangi ini antara tujuan yang diciptakannya kita manusia tadi dengan realisasi kehidupan kita, praktik kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita ingin berbicara pada malam ini cara beribadah, cara cerdas dalam beribadah. Bagaimana ibadah itu tadi supaya kita bisa siasati yang harusnya total dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup sebagai sebuah ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita tahu bahwa yang pertama agar kita cerdas dalam beribadah, kita tahu itu semua bahwa ibadah mempunyai dua syarat kumulatif, artinya bukan alternatif. Kedua-duanya harus dimiliki. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah atau tawakkul. Tidak cukup hanya ikhlas, niat ikhlas saja, tapi tidak mengikuti Rasul, namanya bid'ah, tidak cukup. Tapi tidak cukup, tidak hanya bid'ah saja, sudah ikut Rasul, tapi kita tidak ikhlas. Kedua-duanya bersifat kumulatif, bukan alternatif. Asal tidak bid'ah saja, ibadah kita itu diterima tidak. Harus ikhlas. Atau orang beribadah yang penting ikhlas, biar bid'ah tidak apa-apa, tidak. Harus kedua-duanya. Ikhlas, niatnya ikhlas, dan mutaba'ah Rasul, ikut sunnah Rasul. Ada contohnya ikhlasnya ya. Karena kenapa kalau itu tidak terkumpul dalam ibadah kita sia-sia, berarti kita tidak cerdas beribadah. Begitu naik haji, mengumpulkan bahan, mengumpulkan kesehatan, modal finansial dan sebagainya. Antrinya laut. Kalau sekarang 63 tahun terlama di Indonesia, 63 tahun hanya lahir daftar mereka umur 63 yang tulak ya. Tapi ya mungkin jalan Tuhan ada mungkin ya. Tapi secara antri hitungan matematikanya sekarang segitu Pak. Mudah-mudahan kalau ada niat biasanya ada jalan. Nah, tapi kalau kita tidak ikhlas ya tidak dihitung. Itu cara pertama tadi. Ikhlas, niat yang ikhlas dan mutaba'ah Rasul. Yang disebut juga dengan afsal. Kumulatif, kedua-duanya harus kedua-duanya, tidak boleh alternatif saja. Hanya satu. Yang kedua adalah kita bisa beribadah itu memakai hukum ekonomi. Bapaknya ahli ekonomi. Bapak statistik apa? Matematika ya? Jadi dalam hitung ekonomi itu modal sedikit-sedikitnya, seminim-minimnya dapat keuntungan yang sebesar-besar. Orang pedagang biasanya
Saya mau dalam sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Nah ini kita pakai dalam ibadah yang seminim-minimnya, sih minim, tapi pahalanya garal, ya, pahalanya banyak besar. Karena apa tadi? Karena untuk menutupi seluruh kehidupan kita bernilai ibadah. Salah satunya yang dianukan Rasul adalah berdoa. Pada zaman balik kita, adanya rumusnya yang mana ya? Jadi misalnya berdoa, kalau kita minta ampun, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Doa kita itu hanya untuk kita saja, satu orang. Walidayya, orang tua kita kan hanya dua, berarti ketiganya. Nah kalau kita banyakin, Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunilah kami dengan saya beda ya kan? Banyak kita di sini berapa sudah ini? Walidina, berarti lebih banyak. Supaya banyak lagi apa? Walidami muslimin, dan semua orang muslimin dan muslimat. Penduduk Islam sekarang di dunia itu oleh PBB itu sekitar 2 miliar. Kita menempati urutan kedua dari penduduk dunia yang beragama. Yang pertama itu Kristen pun kalau kumpul Katolik dengan Protestan itu dia nomor 1. Kita nomor 2, 2,3 miliar mereka. Kita nomor 2, kita 2 miliar. Nomor 3 apa? Nomor 3 ateis penduduk dunia yang beragama. Orang yang tidak beragama itu menuju urutan ketiga. Yang keempat adalah India banyak ya. India sekarang sudah hampir sama dengan Singapura, 2,4 miliar. Banyak sekali penduduk India. Nah, seterusnya ada mudah sekali. Nah, kalau kita tadi jawabannya, hal ini mana? Kalau kita wali jami'il muslimin wal muslimat, kita berdoa untuk 2 miliar orang Islam. Banyak sekali 2 miliar. Apalagi ditambahkan jami'il muslimin wal mu'minin al-ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup yang sudah pernah meninggal. Maka doa kita itu banyak. Apa ini maksudnya efeknya ini? Efeknya kata Rasulullah, ketika kita berdoa untuk orang lain, maka malaikat mendoakan kita. Standarnya sama. Doa malaikat itu walakamin. Walakamin. Dalam riwayat lain, walakamin. Bagimu seumpamanya. Jadi kalau kita berdoa untuk 30 orang, maka kita dapat 30 orang itu kebaikan. Ampunan 30. Berdoa untuk 2 miliar itu kembali ke kita. Dan itu doa malaikat. Doa kita ini tidak terkabul, tapi doa malaikat untuk kita tetap. Bayangkan, kita bisa mendapatkan hanya dengan wali jami'al muslimin wal muslimat berarti mendapatkan pahala 2 miliar. Kenapa? Karena malaikat mendoakan kita walakan bagimu juga seperti ini. Dan ini berlaku untuk yang kejahatan juga. Kalau kita doakan orang kejahatan, maka kita didoakan oleh malaikat sama. Walakan itu. Malaikat pertanyaannya, redaksinya sama. Jadi walakan bagimu juga seperti itu. Tapi itu mendapat jadi tujuan. Itu tadi doa itu diperluas, diperbanyak orang. Lalu sahabat Rasulullah itu Rasul itu kan berdoa itu panjang sekali, dan doa zuhur dengan doa asar dengan maghrib Rasul itu berbeda-beda. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah, kami ini tidak bisa berdoa seperti Rasul. Doanya banyak dan panjang. Sekali berdoa itu banyak, panjang, dan berbagai kesempatan itu berbeda lagi doanya. Itu Rasulullah kalau Rasulullah berdoa di Arafah, itu dari habis asar sampai maghrib itu berdoa saja tanpa putus. Kalau kita ini kebutuhan banyak doa sedikit, doa 5 menit kan cukup ada. Padahal Tuhan Rasulullah Tuhan hampir tidak ada, tapi doa beliau banyak sekali. Kita kebutuhan banyak, tapi kemampuan meminta dengan Tuhan itu rendah. Lalu bagaimana kami ini Rasul masih ada ini? Maka kata Rasulullah mengajarkan, kalau begitu saya ajarkan doa untuk kalian. Bacalah doa itu sama kalian seperti sudah membaca doa saya. Apa katanya? Kata Rasulullah,
Allahumma inni as'aluka, atau kalau banyak Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka abduka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah, kalian itu cukup berdoa ini aja. Ya Allah, mintalah, berilah kepada kami kebaikan sebagaimana seluruh kebaikan yang diminta oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diminta oleh Rasul dari jenis kebaikan apa saja yang diminta Rasul, semua jenis kebaikan yang diminta Rasul kita dihitung sudah sama dengan yang diminta Rasul. Sebaliknya kita berlindung dari segala kejahatan dan apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari. Nah, jadi itu diajarkan masuk. Jadi kita kalau bisa bahasa Arab, itu bahasa Indonesia ya. Allahumma inna na'udzubika min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari semua jenis kebaikan yang telah diminta oleh hamba-Mu dan Rasul. Kami juga berlindung dari semua kejahatan yang Rasul dan hamba-Mu berlindung dari segala itu. Menurut Rasul itu sudah sama kita dengan membaca yang Rasul baca dari doa-doa yang panjang, dari doa dari yang bermacam-macam doa perlindungan dari Rasul dan berdoa permohonan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pikir adalah doa yang luar biasa cerdasnya untuk mengimani tadi. Yang terakhir mungkin tadi diberi waktu 10 menit ya oleh panitia. Jadi yang terakhir kalau kita lihat orang banyak ini kan, atau ke pasar, ya kan banyak orang kan, atau melihat bola, konser kan misalnya kan, konser lebih banyak, atau melihat sepak bola atau apa, doakan orang disuruh baikan. Maka kita mendapatkan doa malaikat. Walah kami itu. Wah, kalau melihat di pasar, sudah orang dilari, jualan, sudah dapat ampunan, sudah dapat rezeki yang halal, yang saleh. Apa kata malaikat? Walah kami bagimu seumpama doa malaikat. Berapa orang banyak di pasar dapat kira? Walah kami. Jadi bila melihat orang banyak doakan kebaikan, gampang ya. Yang ada baik, mudah orang ini mikir. Apa ajar malaikat? Itu doa kita ya. Doa ya. Karena doa ini doa malaikat standar, redaksinya sama. Bagimu seumpamanya. Sama. Jadi kita doakan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan. Sebanyak orang yang kita doakan, segitu kembali kepada kita. Semakin banyak dan kembali kepada kita. Itu satu. Dari sini Tuhan tidak. Dari segi yang mendoakan kita adalah malaikat, sedangkan yang mendoakan orang lain tadi adalah kita. Doa kita itu belum tentu kabul. Jadi orang yang kita doakan di pasar tadi itu belum tentu dia mendapat yang. Tapi doa malaikat kepada kita jauh lebih berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira bagaimana di antara kiat-kiat cara beribadah secara cerdas untuk mengimbangi tugas kita sebagai manusia yang diciptakan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.